Isai kabar 4 bersama Imam Trikarso Hadi. Isai kali ini sahabat kabar 4, kita akan membahas tema tentang habitus korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar 4 yang budiman dimanapun Anda berada, kami berharap semoga Anda selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sahabat kabar 4, tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi Ali Mochtar dalam sebuah aksi kejahatan sistematis korupsi, baik dalam sengketa pilkada Lebak maupun Gunung Mas. Bahkan kemudian ditemukan di laci meja kerjanya narkoba. Ini jadi semacam penegasan bahwa kejahatan gila-gilaan yang dilakukan kalangan menengah ke atas, baik dalam strata sosial ekonomi maupun birokrasi, semakin mematikan. Sahabat kabar 4, korupsi sama dengan subversif, terutama di Indonesia ini, karena dampaknya bisa menelikung sebuah negara bahkan dunia. Lazimnya korupsi akan menimbulkan kerugian miliaran rupiah dan bisa berdampak sistematis. Dengan pola operasinya yang sistematis dan melebur dalam sistem, maka tak mudah mengendusnya dan susah dilihat secara kasat mata, kecuali oleh para penyidik yang terlatih dan jago-jago. Sahabat kabar 4, terkait dengan kian liarnya kejahatan korupsi dan bukti terakhir adalah melibatkan Ketua MK Ali Mochtar. Ini sebuah kejahatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Aneka penyangkalan dari para pelaku akan muncul dengan berbagai varian, dan sederet nama sudah terciduk, mulai dari ketua MK, anggota DPR, ketua partai, beberapa gubernur, bupati, pengusaha, dan mungkin akan terciduk pula sederet nama-nama pelaku lainnya. Kasus sengketa pilkada Lebak dan Gunung Mas setidaknya memiliki kemiripan karena berada dalam ranah korupsi di sektor politik. Dalam struktur korupsi politik, kelompok bisnis atau korporasi menjadi alat bagi elit politik dan aparat penegak hukum untuk menjarah uang yang sejatinya milik rakyat. Motif ekonomi dengan memanfaatkan ruang politik tampaknya telah menjadi strategi jitu para koruptor untuk melampiaskan hawa nafsunya. Dan sebagai kejahatan yang struktural, korupsi di bidang politik sesungguhnya bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri. Tahapan korupsi dilakukan sejak awal pesta politik atau pesta demokrasi itu bergulir. Artinya sudah dapat dipastikan bahwa korupsi, apalagi yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi, adalah korupsi yang beramai-ramai, berjemaah. Korupsi yang bersama-sama dalam proyek politik menunjukkan tipe korupsi yang terorganisasi. Dan ini terjadi di semua tingkatan, mulai dari pemilihan kepala desa hingga presiden. Apa boleh buat di era demokrasi yang sarap ini, kejahatan korupsi proyek politik jauh lebih mengerikan dibandingkan pola-pola korupsi di era Orde Baru sekalipun. Sebab persekongkolan melibatkan banyak pihak, ya eksekutif, ya legislatif, ya yudikatif, ya kelompok-kelompok bisnis.
Menertibkan kasus korupsi proyek politik memang tidak semudah yang kita bayangkan. Terlalu banyak pihak yang terkait di dalamnya. Untuk itu, proses penanganan atau penuntasannya wajib dengan cara yang mengidentifikasi semua pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, karena melibatkan pucuk lembaga penegakan konstitusi, maka yang bersangkutan harus dihukum 2 kali lipat lebih berat. Sebab korupsi yang melibatkan ketua Mahkamah Konstitusi sama halnya kejahatan mafia. Dan ini menunjukkan gejala krisis institusional negara di mana ketidakadilan lebih dominan daripada keadilan. Korupsi merajalela sampai mengaburkan batas yang boleh dan tidak boleh, yang legal dan ilegal, pelanggaran dan norma. Korupsi kartel elit ini merupakan korupsi berbentuk mafia sekali, berbentuk mafia. Mereka itu mafia. Mereka yang melakukan korupsi secara sistematis, ya mafia. Banyak tokoh muda sudah terlibat dan berperan dalam korupsi jenis ini. Pendorong utama korupsi jenis ini adalah pendanaan parpol. Korupsi ini melibatkan jaringan parpol, pengusaha, penegak hukum, dan birokrat karena parpol tidak mengakar, tapi lebih mewakili kepentingan elit, mewakili kepentingan sekelompok kecil orang. Sistem peradilan yang korup, birokrasi yang rentan korupsi. Dan situasi ini membuat politik penuh resiko dan ketidakpastian. Korupsi jenis ini pula adalah cara elit menggalang dukungan politik dari masyarakat, lembaga legislatif, penegak hukum, dan birokrasi. Jadi, korupsi telah menjadi kejahatan yang mengakar dan habitus buruk bangsa ini. Sahabat Kabar 4, habitus harus dipahami sebagai hasil keterampilan yang jadi tindakan praktis yang tak selalu harus disadari. Tindakan praktis itu menjadi suatu kemampuan yang kelihatannya alamiah dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu. Habitus korupsi ditularkan tanpa harus melalui bahasa langsung atau disadari, tapi melalui ajakan yang terpatri pada praktek yang biasa sekali. Modalitas prakteknya tampak dalam misal 1, cara membuat laporan. 2, cara berinteraksi dengan atasan atau dengan instansi lain. 3, dalam kontrak atau tender. 4, cara membuat anggaran. 5, cara mendapatkan jabatan, penempatan anak buah, penerimaan anggota baru. Dan 6, syarat urusan bisa beres. Suap ke birokrat tak memecahkan masalah kemacetan administrasi, tapi justru memberitahukan kepada pejabat lain bahwa mereka bisa memperoleh uang dengan memperlambat prosedur administrasi. Korupsi mengkomunikasikan praktek pelaksanaan kekuasaan dengan cara demikian. Sahabat Kabar 4, jaringan korupsi terbentuk mengikuti pola sistem isolasi sesuai modal pembagian kerja. Maka koordinasi tetap efektif dan kerahasiaan terjaga. Strategi ini memungkinkan memutus rantai sehingga jaringan tak mudah terbongkar. Kalaupun terpaksa, nanti bahasanya oknum. Sekali lagi oknum. Negara yang secara institusional syarat korupsi mengkondisikan munculnya bentuk-bentuk kriminalitas lain
dan membangun pola reproduksi kejahatan korupsi selanjutnya. Sebab kejahatan korupsi biasanya ditanamkan lewat proses meniru. Apabila ada upaya melawan atau bersikap jujur, maka lingkungan itu akan memberi sanksi. Akhirnya kepatuhan tanpa tekanan akan mengikuti karena menyesuaikan diri, menjanjikan keuntungan materi dan simbolis atau promosi jabatan. Lalu bangsa ini akan hancur, ambruk dan lunglai. Mudah-mudahan kita yang tersisa ini di tengah-tengah permainan para koruptor, kita tetap akan terjaga, tidak seperti mereka. Kalau kita juga ikut mereka, maka niscaya bangsa ini ambruk, umat ini kehilangan muka, dan generasi penerus kita tidak punya masa depan. Demikian sahabat Kabar 4 isi kita kali ini. Terima kasih atas kerjasama sahabat Kabar 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik.